Cuma problemnya kan kalau hidup di alam tuh temperaturnya berubah cukup drastis, iklim, cuaca yang membuat kita tuh. Halo, selamat siang. Nama saya Herwin Gunawan. Saya bekerja di Alta Integra sebagai prinsipal. Alta Integra adalah singkatan dari akustik, lighting, thermal, dan air quality. Jadi intinya kita adalah konsultan fisika bangunan yang terpadu. Nah, kali ini saya akan berbicara tentang cahaya. Nah, ngomong-ngomong cahaya, mungkin kita mulai dengan apa itu cahaya, atau kalau melihat mereferensi ke kitab yang pernah kita baca, yaitu hari pertama Tuhan menciptakan cahaya. Jadi cahayanya Tuhan atau cahaya alam tuh terdiri dari cahaya langit yang bisa berupa dari matahari, atau cahaya bulan yang merupakan pantulan dari matahari. Kemudian cahaya bintang, sebenarnya bintang juga adalah matahari, komet, aurora, dan sebagainya. Kemudian ada juga cahaya-cahaya yang diproduksi dari makhluk-makhluk biologis, misalnya seperti kunang-kunang dan sebagainya. Kemudian ada juga cahaya yang timbul karena peristiwa fisika, misalnya api. Kemudian yang kedua adalah cahaya buatan manusia. Cahaya buat manusia adalah obor, terus kemudian lilin. Lama-lama berkembang teknologi, ada lampu pijar, ada lampu gas, dan terakhir kita tahu sekarang lagi kegandrungan dengan lampu LED. Fungsi cahaya matahari buat manusia. Jadi apa sih fungsi cahaya matahari buat tubuh kita atau buat kesehatan kita? Yang pertama, cahaya diterima oleh mata kita, dan biasanya diterusin nih ke saraf, akhirnya berujung di otak. Otak kita mengolah cahaya itu menjadi dua. Yang satu sebagai informasi, jadi kita bisa membaca, kita bisa melihat atau membetakan bentuk, melihat warna, dan sebagainya. Di samping informasi, kita juga cahaya itu diolah oleh otak menjadi emosi. Jadi timbul perasaan senang. Misalnya warna kuning diidentikan dengan senang atau orange ya. Kemudian cahaya biru atau abu-abu diidentikan dengan lebih moody, atau lebih suram gitu ya. Emosi dan cahaya juga bisa mempengaruhi perilaku kita ya. Jadi kita mirip laron ya. Jadi kalau ketemu cahaya tuh kita cenderung mendekat. Jadi kalau misalnya kita ngedesain toko retail, barang-barang yang kita pengen jual atau kita pengen tonjolkan biasanya harus dibikin lebih outstanding dibandingkan dengan surroundingnya. Jadi kita akan tertarik untuk mendekati objek tersebut. Nah, selain itu, cahaya yang masuk ke mata kita dialirkan juga bukan ke otak, tapi namanya SCN ya, supranucleus gitu ya, yang berfungsi untuk mengatur hormon-hormon yang mengatur jam biologis tubuh kita, misalnya kapan kita harus bangun tidur, kapan kita mulai merasa ngantuk, kapan kita semangat kerja, dan sebagainya. Itu disebut istilahnya circadian rhythm lighting ya. Selain itu, cahaya matahari juga berfungsi yang diterima tubuh kulit kita bisa menghasilkan vitamin D. Yang seperti kita tahu sekarang ya, vitamin D, dokter-dokter menyarankan untuk minum vitamin D sebanyak-banyak atau berjemur di siang hari biar dapat vitamin D yang banyak demi meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, bisa juga menguatkan tulang. Tapi kebanyakan cahaya matahari juga bisa membuat, ya terutama kalau cewek nggak suka ya kulitnya tambah hitam ya. Jadi mungkin, tapi kalau di
Di Eropa lain lagi, mungkin malah senang mau lebih hitam gitu, karena mereka kekurangan cahaya matahari. Bisa juga menyebabkan sakit kulit atau flek, atau mungkin premature aging atau penuaan dini. Kemudian yang paling parah adalah bisa menyebabkan kanker kulit. Itu fungsi cahaya matahari. Lingkungan outdoor dan indoor. Ya, kembali ke cahaya ya. Sebenarnya kita manusia nih diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang makhluk outdoor ya, atau makhluk alam, yang mana tubuh kita tuh selalu lebih suka hidup di alam ya. Cuma problemnya kan kalau hidup di alam tuh temperaturnya berubah cukup drastis, iklim, cuaca yang membuat kita tuh kalau mengerjakan sesuatu bisa terganggu dan sebagainya. Dari situ timbullah budaya dan pengetahuan, sehingga timbul namanya arsitektur yang membuat manusia lama-kelamaan lebih suka tinggal di indoor. Menurut penelitian, 90% waktu kita sekarang kita habiskan di lingkungan indoor. Tapi seiring dengan perkembangan pengetahuan dan sebagainya, ternyata lingkungan indoor juga banyak menyebabkan dampak negatif ya. Ada dampak negatif dari lingkungan indoor, seperti sick building syndrome dan sebagainya, sehingga tren terakhir ya, tren arsitektur terakhir berusaha menyatukan antara lingkungan indoor dengan lingkungan outdoor, artinya memadukan hal-hal positif dari lingkungan indoor dengan hal-hal positif dari lingkungan outdoor. Jadi manusia bisa lebih produktif, sekaligus lebih sehat dan lebih bahagia. Sekarang kita masuk ke topik gimana menciptakan atau mendesain cahaya yang baik di lingkungan indoor. Pertanyaannya, apa sih cahaya yang baik di lingkungan indoor? Nah, menurut itu mungkin ya, kita harus kembali ke apa yang dibutuhkan manusia. Jadi kalau dari pemahaman saya, mungkin hampir semua orang mencita-citakan hidup yang bahagia dan sehat ya. Jadi memiliki kesehatan dan kebahagiaan itu adalah dambaan semua orang ya, hidup sehat dan bahagia. Jadi buat saya mendesain cahaya di lingkungan indoor adalah cahaya yang bisa membuat kita hidup lebih sehat dan hidup lebih bahagia. Saya banyak menulis tentang bagaimana mendesain hidup yang mendesain arsitektur yang dengan lingkungan arsitektur yang menunjang untuk hidup sehat dan bahagia. Bisa lihat di blog saya di herwingunawan.org. Ya, kemudian salah satu dari komponen, menurut penelitian ya, salah satu dari komponen untuk menciptakan desain lingkungan yang sehat dan bahagia adalah cahaya. Jadi cahaya merupakan komponen penting dalam mendesain arsitektur yang sehat dan bahagia. Coba mungkin gimana sih, apa itu kebahagiaan gitu ya. Mungkin kita bisa berhayal gini atau berimajinasi gitu ya. Mungkin zaman dulu saya kecil, saya suka tidur-tiduran di atas atap ngelihat langit. Itu rasanya happy gitu ya. Atau kalau sekarang kita berlibur ke mana? Buang uang besar-besaran pergi ke pantai di Bali atau pantai yang asik. Kita ngeliatin langitnya terus menjelang sunset,
rasanya happy banget lihat langit yang indah. Perasaan-perasaan itu akan sulit didapat kalau kita tinggal di indoor ya. Dengan lampu-lampu yang ada di indoor, kita tidak akan mendapatkan perasaan seperti itu. Jadi kebahagiaan tuh sebenarnya ya murah iya, mahal iya ya. Tapi pemikiran basicnya adalah bagaimana mendapatkan cahaya dari alam itu kita bawa ke lingkungan indoor sehingga hidup kita lebih sehat dan bahagia. Lanjutan dari mendesain daylight pada lingkungan indoor atau pencahayaan alam yang masuk ke dalam lingkungan indoor. Cahaya alam yang masuk ke lingkungan indoor adalah biasanya ya bisa berupa cahaya matahari langsung ya, direct sunlight masuk melalui jendela menerangi ruangan kita. Bisa juga masuk dari pantulan cahaya matahari yang didifuse dan dipantulkan dari atmosfer langit. Nah itu juga terang langit, itu juga kita terima di jendela masuk ke ruangan kita. Bisa juga pantulan-pantulan dari tanah, misalnya nih di sini ada lantai nih, lantai ini mantulin cahaya masuk ke ruangan ini. Bisa juga tembok yang di seberang itu masuk ke ruangan ini. Jadi cahaya yang diterima di ruangan ini bisa dari matahari langsung, bisa dari pantulan langit, bisa juga dari pantulan dinding di seberang, bisa juga dari lantai. Yang mana menciptakan ambien tertentu. Yang kedua adalah cahaya pantulan-pantulan yang terjadi di dalam indoor sendiri, misalnya lantainya warnanya apa, dari material apa, terus bersifat reflektif atau doff atau apa, kemudian dindingnya warnanya apa, teksturnya seperti apa, itu juga menciptakan ambient lighting tersendiri. Jadi menciptakan pencahayaan di indoor bukan sekedar dari milih lampu aja ya. Jadi kita harus memahami karakter-karakter cahaya alam yang ada di lingkungan arsitektur itu dan dimaksimalkan sehingga bisa membuat lingkungan yang balik lagi tadi kita ngedesain ruangan untuk apa? Untuk bahagia dan sehat, produktif. Jadi gimana ruangan itu bisa tercapai ya. Lanjutnya, tadi kan kita ngobrolin bagaimana kita mensiasati cahaya alam yang masuk ke indoor sehingga ruangan terlihat lebih indah dan sebagainya ya. Tapi kita juga sebagai lighting designer kita sekarang ditugaskan untuk membuat desain pencahayaan menggunakan lampu-lampu buatan, misalnya LED atau lampu halogen dan sebagainya ya. Yang menurut saya adalah kita sebagai lighting designer untuk menggunakan lampu buatan, bagaimana lampu ini sebagai kepanjangan dari pencahayaan outdoor yang ada gitu. Jadi ngedesain lighting di indoor bukan sekedar hanya pasang lampu dengan grid-grid tertentu terus semua terang sehingga bukan lebih dari, jadi lighting tuh lebih dari itu ya. Jadi kita harus memahami filosofinya, tujuan-tujuan dari pencahayaan itu ya. Jadi misalnya kita bisa ngedesain lighting untuk komunikasi, mendesain lighting untuk wayfinding, mendesain lighting untuk hujan, mendesain lighting untuk membuat orang berperilaku tertentu gitu. Bisa juga membangun mood, bisa juga untuk menjaga keseimbangan jam biologis. Atau misalnya kalau kita punya artwork, lighting juga bisa memperindah artwork kita. Terus bisa meningkatkan fungsional ruang, bisa lighting juga berfungsi untuk keselamatan dan keamanan. Lighting juga bisa membunuh kuman. Lighting juga bisa menjadi bagian dari
green design atau sustainable design. Oke, selanjutnya kita setelah ngobrol-ngobrol soal apa fungsi-fungsi cahaya di indoor atau fungsi cahaya untuk di dalam area indoor untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Sekarang kita masuk ke aspek teknis dari cahaya. Pertama adalah besaran dari cahaya itu sendiri. Yang pertama adalah besaran dari sumber cahaya. Misalnya contohnya di atas lampu di atas nih ada, kita sebutnya sebagai luminous flux yang besarannya adalah lumens. Jadi kalau kita punya proyektor, kalau belanja proyektor lihat speknya berapa lumen itu adalah tingkat cahaya yang keluar dari si proyektor. Atau kalau kita beli lampu LED berapa watt, itu juga menunjukkan berapa besarnya cahaya yang keluar dari lampu tersebut. Setelah itu yang kedua adalah cahaya yang diterima oleh permukaan ini. Misalnya permukaan interior itu kita sebut dengan illuminance. Jadi besarannya adalah lux. Jadi kalau kita mendesain tempat kerja atau misalnya untuk bekerja, tabelnya disyaratkan misalnya 300 lux, artinya cahaya yang diterima di permukaan meja adalah 300 lux. Selanjutnya adalah dari permukaan ini atau permukaan meja ada namanya nilai reflektan atau indeks pantulan ya. Misalnya tembok dengan warna putih nilai reflektansinya lebih tinggi daripada tembok yang warnanya hitam. Yang mana kalau hitam cahaya nggak dipantulkan, tapi kalau yang putih lebih banyak yang dipantulkan. Yang terakhir adalah luminance. Cahaya yang diterima oleh permukaan ini kemudian dikali dengan indeks pantulan, itu sama dengan cahaya yang kita terima di mata kita. Itu namanya luminance dengan nilainya namanya kandela per meter persegi. Jadi itu. Nah, sebagai contoh kalau di lingkungan indoor, cahaya matahari yang biasa diterima di lingkungan indoor nih dari jendela itu berkisar antara 10.000 sampai 25.000 lux. Nah, kalau kita bandingkan dengan cahaya lilin tuh di bawah 50 lux. Jadi cahaya matahari dibanding lilin tuh 500 kali lebih besar daripada lilin. Selanjutnya yang kedua adalah saat ngedesain kita harus juga memikirkan aspek space atau dimensi yang berhubungan dengan ruangan lah. Jadi seberapa besar cahayanya, angle-nya, arahnya dan sebagainya. Itu yang disebut dengan fungsi spasial ya. Yang ketiga saat mendesain atau aspek teknis saat ngedesain adalah aspek waktu atau temporal, di mana misalnya lampunya fix dari pagi sampai sore, warnanya sama, besarannya sama, ya contohnya kayak lampu-lampu yang ada di di kebanyakan gedung ya, lampu yang fix, jadi cahayanya ya segitu aja, warnanya tetap sama, kemudian besarannya sama, terus ya. Yang terakhir adalah unsur spektrum atau frekuensi ya, berhubungan dengan frekuensi. Jadi ada namanya color temperatur. Jadi contohnya kayak matahari itu, kalau temperaturnya mulai dari 2000 Kelvin sampai dengan 10.000 Kelvin ya. Jadi saat matahari terbenam yang kemerah-merahan itu mungkin cahayanya sekitar 2000 Kelvin. Sedangkan kalau lebih malam lagi mendekati senjanya udah mendekati malam, kita lihat kadang-kadang langit biru banget. Nah, itu namanya blue hour ya. Nah, di blue hour itu cahaya matahari di langit tuh
10.000 Kelvin. Jadi kalau diukur cahaya itu adalah 10.000 Kelvin. Nah kalau di compare sama cahaya lilin adalah 2.000 Kelvin. Jadi dinamis ya. Jadi cahaya alam tuh bersifat dinamis mulai dari 2.000 sampai 10.000 Kelvin. Sedangkan kalau cahaya yang di indoor biasanya fix. Misalnya yang kita biasa pakai di rumah tuh disebut warm white, itu sekitar 2.000 sampai 3.000 Kelvin. 2.700 sampai 3.000 Kelvin. Sedangkan yang cool white di sini kira-kira sekitar 4.000 Kelvin. Nah, pemilihan color temperatur ini mempengaruhi misalnya kalau kita di foto ya menggunakan lampu yang 3.000 Kelvin, muka kita akan kelihatan lebih merah. Sedangkan kalau di foto dengan menggunakan cahaya 4.000 atau 5.000 Kelvin, muka kita akan kelihatan lebih pucat. Selanjutnya adalah color rendering index. Color rendering index adalah kemampuan cahaya untuk merender warna. Contohnya ini baju ini nih. Baju ini kan terkena cahaya dari luar, dari matahari, yang color rendering indexnya cukup bagus. Jadi kita ngelihat warna ini, itu mendekati warna aslinya ya. Ketimbang kalau kita misalnya bandingkan baju ini kalau ditaruh di ruangan dengan cahaya lilin, pasti warnanya akan berubah. Itu namanya color rendering index. Selanjutnya adalah cahaya RGB. Jadi cahayanya bisa biru, bisa merah, bisa ungu. Itu cahaya RGB atau lampu yang disebut RGB. Cuma sebenarnya lampu RGB ini jarang kita lihat di alam ya, lampu-lampu warna biru atau cahaya warna biru yang kayak lampu RGB atau warna ungu gitu. Kita agak jarang lihat di alam. Jadi mostly pencahayaan yang biasa kita lihat itu mulai dari 2.000 sampai 10.000 Kelvin yang biasanya diterapkan juga di bangunan arsitektur. Tapi kadang-kadang banyak juga lighting designer yang menggunakan cahaya RGB untuk membangun mood-mood tertentu, atau mungkin ada komunikasi tertentu, atau mungkin juga untuk membangun brand identity dari sebuah perusahaan. Oke, jadi setelah ngobrol-ngobrol tentang cahaya, mungkin nggak terlalu banyak yang tadi diceritakan ya, masih banyak hanya kulit-kulitnya aja. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan pandangan lebih mendasar gitu ya, apa itu lighting, benefit lighting buat kita. Jadi sebenarnya meng-hire lighting designer tuh bukan sekedar milihin lampunya aja, tapi ada cerita di balik itu yang merupakan esensi dari kepribadiannya owner yang harus bisa seorang lighting designer harus bisa mengekspresikan karakteristiknya si owner, ekspresinya si owner, dan mungkin tujuan-tujuan misalnya mencapai kesehatan atau produktivitas atau keamanan atau mengapresiasi objek seni yang luar biasa. Itu semua perlu lighting yang baik sehingga bisa dipersepsikan oleh yang melihat juga dengan baik, sehingga tercipta komunikasi visual yang bisa menyentuh sisi emosi dan psikologi dari penglihat ya, orang yang melihat. Ya, terima kasih telah mengikuti vlog dari Unatup ya.